Membuat Doudi. Udara sepertinya membeku karena kata-kata Jukun. Bahkan Guiyuan hanya bisa melebarkan mulutnya. Dia tertegun saat melihat Guiyuan di depannya. Suasana sudah lama memadat. Baru setelah itu terjadi tanda-tanda pelonggaran. Setelah merasakan perasaan kehilangan karena kepala berhenti bekerja, semua orang akhirnya pulih. Semua orang merasa itu agak konyol. Membuat Doudi. Meskipun kata-kata ini berasal dari mulut Jukun, namun masih kurang dapat dipercaya. Seluruh dunia belum menghasilkan satupun elit Doudi selama puluhan ribu tahun ini. Hal ini membuat semua orang memahami bahwa level legendaris terlalu jauh untuk dibayangkan. Kamu bercanda, kan? Yan Jin melebarkan mulutnya. Suaranya tanpa sadar menjadi sedikit kering. Meskipun kata-katanya mengandung perasaan tidak percaya, beberapa harapan masih muncul dalam hatinya karena alasan yang tidak diketahui ketika dia berbicara. Saat ini, situasi pasukan aliansi dapat digambarkan sedang terpojok. Begitu Hun Tiandi maju ke kelas Doudi, mereka akan kehilangan semua kesempatan. Level itu sudah merupakan sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh kekuatan manusia. Jika Jukun mengatakan yang sebenarnya, situasi yang tak terhindarkan ini bisa saja diubah. Penatua Jukun, sekarang, bukan waktunya bercanda. Xiao Yan ragu-ragu sejenak saat dia memilih kata-katanya dengan bijaksana dan berkata, jika Jukun benar-benar memiliki metode seperti itu, dia tidak akan bertahan di level itu untuk waktu yang lama. Guiyuan tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah menatap Jukun dengan penuh perhatian ketika dia mencoba mendengar penjelasan yang dapat mengkonfirmasi kata-kata itu. Jukun tanpa sadar membuka bibirnya setelah melihat mata semua orang yang ragu. Dia berkata, kalian semua yakinlah bahwa saya tidak berminat bermain-main dengan kalian semua. Benar-benar merupakan berkah dari surga bahwa pihak kami juga dapat menghasilkan Doudi yang elit. Bisakah kamu memberikan penjelasan yang lebih jelas? Tangan Guiyuan bergetar saat dia bertanya. Jukun perlahan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah alun-alun api surgawi yang dia bawa keluar dari rumah dewa kuno. Setelah terdiam beberapa saat, dia akhirnya berkata, sebenarnya, pil embrio tingkat D bukanlah barang paling berharga di istana dewa kuno. Apakah tetua Jukun mengacu pada hal itu? Xiao Yan berpikir keras. Jarinya menunjuk ke arah alun-alun api surgawi yang melayang di langit dan berkata, kalau tidak, apakah menurutmu aku telah memutuskan untuk menghabiskan upaya besar untuk menghadirkan hal sebesar itu untuk bersenang-senang hanya karena aku punya terlalu banyak waktu luang? Jukun memutar matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruangannya berfluktuasi. Area di depan mata semua orang menjadi terpesona. Mereka sudah muncul di atas alun-alun api surgawi yang besar ketika mereka muncul. Mata Xiao Yan menyapu pilar api surgawi di sekitar alun-alun. Namun, dia gagal mendeteksi adanya riak energi. Dia melihat ke segala arah sebelum menghentikan pandangannya pada patung batu setinggi 100.000 kaki itu. Dalam hal apa ini aneh? Lei Ying di sampingnya tidak menemukan apapun setelah mencari sejenak. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jukun berdiri dengan tangan di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap gunung seperti patung batu. Dia berkata, apakah Anda mengetahui asal-usul Dewa Kuno Toushi atau lebih tepatnya identitasnya? Semua orang terkejut mendengar ini. Mereka saling bertukar pandang sebelum menggelengkan kepala dengan tenang. Dewa Kuno Toushi adalah seseorang dari era yang sama sekali berbeda. Mereka hanya membaca tentang nama Dewa Kuno Toushi di teks kuno. Mereka semua sama sekali tidak mengetahui latar belakang dan identitasnya. Menurut apa yang saya tahu, Dewa Kuno Toushi sangat misterius. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Ada banyak ahli dari benua itu saat itu. Banyak orang yang berdiri di puncak telah melakukan yang terbaik untuk masuk ke kelas Doudi. Namun, tidak satupun dari mereka yang berhasil. Namun, pada saat itu, Dewa Kuno Toushi yang sama sekali tidak dikenal telah muncul. Guiyuan memiliki ekspresi pemikiran yang mendalam saat dia mengingat catatan yang sangat tua dalam suku tersebut. Dikabarkan bahwa dua matahari muncul di langit dan dunia hancur ketika Dewa Kuno Toushi naik ke kelas Doudi. Lautan api yang tak berujung turun dari langit. Itu menyelimuti setengah benua Douki dan menggerakkan semua ahli pada saat itu. Namun, setelah mengalami kejadian yang menggemparkan saat dia naik ke kelas Doudi, Dewa Kuno Toushi sekali lagi menghilang. Selain itu, menurut akal sehat,
orang-orang di klan yang memiliki hubungan darah dengannya, juga harus mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka. Kekuatan mereka akan melonjak ke tingkat yang relatif menakutkan dalam waktu singkat. Mereka yang memiliki garis keturunan Dou di generasi pertama akan diberkati dengan manfaat terbesar. Oleh karena itu, jika klan kuno baru muncul, itu pasti akan membuat benua Douki menjadi gempar. Namun, hal ini tidak terjadi. Dengan kata lain, Dewa kuno Toushi tidak memiliki banyak anggota klan. Mungkin tidak ada orang yang memiliki garis keturunan yang mirip dengannya? Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata, seluruh benua Douki memandang kelanjutan garis keturunan seseorang sebagai hal yang sangat penting. Hal ini terutama terjadi pada para ahli terkemuka ini. Mereka sangat ingin garis keturunan mereka terus berlanjut. Namun, mengapa Dewa kuno Toushi sendirian? Ya, seharusnya begitu. Namun, kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan tidak ada yang dapat menemukannya. Guiyuan mengangguk. Dia memandang Jukun dan berkata, apakah yang saya katakan itu benar? Itu kurang lebih benar. Jukun meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Dia melihat patung batu besar itu dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Ada total 33 jenis api surgawi di peringkat api surgawi. Itu adalah api terkuat di dunia ini. Namun, tahukah Anda apa nama api surgawi yang menduduki peringkat pertama di peringkat api surgawi? Hati Xiao Yan bergetar. Lupakan yang lain, bahkan dia, yang memiliki pemahaman yang baik tentang api surgawi, tidak tahu apa-apa tentang api surgawi yang menduduki peringkat pertama di peringkat api surgawi. Ini karena api surgawi peringkat pertama tidak mempunyai nama sejak awal. Ada 23 api surgawi di peringkat api surgawi. Namun, posisi pertama benar-benar kosong. Tidak ada yang tahu apa itu api surgawi peringkat pertama. Namun, yang aneh adalah banyak alkemis memiliki naluri yang samar-samar bahwa memang ada sesuatu yang ada di atas nihiliti. Namun, mereka tidak menyadari apa itu. Api surgawi peringkat pertama itu adalah sebuah teka-teki. Itu sangat misterius dan tak terduga. Tidak ada yang pernah melihatnya. Apakah tetua Jukun mengetahui apa yang dimaksud dengan api surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi? Xiao Yan tanpa sadar bertanya. Senyuman aneh muncul di wajah Jukun setelah dia mendengar ini. Dia berkata, di mana ada api surgawi peringkat pertama di dunia ini? Jawaban ini membuat semua orang tercengang. Mereka mengerutkan kening ketika mereka berusaha menyangkal jawabannya. Namun, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tampaknya tidak menyadari apa itu api surgawi peringkat pertama. Mungkinkah yang disebut api surgawi teratas hanyalah sebuah legenda? Semua makhluk hidup memiliki jiwanya masing-masing. Hal yang sama juga terjadi pada api surgawi. Jukun juga tampaknya menyadari keterkejutan di hati setiap orang. Dia perlahan berkata, berdasarkan apa yang saya tahu, pernah ada api surgawi yang terbentuk di dunia ini. Ia diciptakan dalam 1000 tahun, memperoleh jiwa setelah 10.000 tahun dan dilatih untuk waktu yang lama dan tampaknya tak ada habisnya. Hal ini menyebabkannya sedikit bermutasi. Setiap orang menyadari bahwa api surgawi yang bermutasi jarang mengambil inisiatif untuk meninggalkan tempat penciptaannya. Namun, nyala api ini berbeda. Setelah memiliki kecerdasan, ia melakukan perjalanan ke arah magma, berkeliaran di bawah tanah selama 1000 tahun dan melahap api untuk bertahan hidup. Api yang dimakannya semuanya memiliki peringkat di peringkat api surgawi. Semua 21 jenis dimakan olehnya. Melahap energi, sepertinya hanya api pelahap nihiliti yang mampu mencapainya, kan? Xiao Yan ragu-ragu sebelum berbicara. Api surgawi seperti versi negara manusia yang menyusut. Meski seseorang terlahir sebagai bangsawan dan memiliki kedudukan yang tinggi, masih ada kemungkinan seseorang bisa digulingkan. Memakan satu sama lain adalah semacam naluri terhadap api surgawi. Biasanya, bagaimanapun, seringkali, yang kuat memakan yang lebih lemah. Jukun menghela nafas dan berkata, ini juga merupakan aspek unik dari nyala api ini. Ia tahu cara untuk segera memperkuat dirinya sambil menghindari bahaya saat melahap api. Ini memakan yang lebih lemah terlebih dahulu. Setelah menghabiskan waktu yang sangat lama, setelah melahap 20 api surgawi yang berbeda, bahkan penguasa alami seperti api pelahap nihiliti dan api teratai iblis, hanya bisa bersujud padanya. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin setelah mendengar sampai saat ini. Sangat sulit menemukan api surgawi di dunia ini.
Konsep seperti apa yang menelan 20 api surgawi itu? Jika itu adalah manusia, bahkan jika seseorang dapat menemukan api surgawi ini, siapa yang berani menelan 20 api surgawi yang sangat kejam ini? Bahkan Xiao Yan saat ini kemungkinan besar akan kesulitan melakukan hal seperti itu. Apakah maksud tetua Jukun, yang disebut nomor 1 di peringkat api surgawi tidak memiliki nama uniknya sendiri? Sebaliknya, siapapun yang bisa mengatasi pengekangan dan keluar dari melahap api surgawi yang kejam akan dianggap sebagai peringkat teratas dalam peringkat api surgawi? Xiao Yan juga sepertinya memahami hal ini saat dia memverifikasi. Inilah logikanya. Namun, menelan api surgawi kemungkinan besar akan mengakibatkan kedua jenis api surgawi tersebut saling bertentangan, yang mengakibatkan kehancuran diri. Oleh karena itu, hanya dengan berhasil bertahan hidup setelah melahap 21 jenis api surgawi lainnya akan memungkinkan api itu memenuhi syarat sebagai api surgawi nomor 1, kata Jukun. Xiao Yan mengangguk pelan. Menggunakan mantra api untuk memurnikan api surgawi sudah sangat berbahaya. Apalagi jika seseorang harus menggunakan kemampuannya sendiri untuk menelan api surgawi. Kemungkinan kegagalannya terlalu besar. Namun, api surgawi itu mampu tetap hidup setelah melahap 21 jenis api surgawi lainnya. Harus dikatakan bahwa ini sendiri adalah keajaiban yang tidak dapat dipercaya. Kemungkinan besar seseorang tidak akan dapat menemukan banyak contoh kejadian seperti itu bahkan di seluruh sejarah benua Douqi. Tidak disangka bahwa api surgawi teratas di peringkat api surgawi sebenarnya memiliki rahasia seperti itu. Semua orang menghela nafas pelan. Jelas sekali, ini adalah pertama kalinya mereka menyadari bahwa apa yang disebut sebagai api surgawi peringkat pertama tidak mengacu pada api yang unik. Sebaliknya, itu adalah api surgawi terhebat yang dibentuk dengan menggabungkan 22 jenis api surgawi. Setelah api surgawi berhasil, dia menyebut dirinya sebagai dewa api. Dia kemudian berlatih selama ribuan tahun sebelum muncul di dunia ini. Mata Jukun memiliki ekspresi rumit yang muncul di dalamnya setelah dia berbicara sampai saat ini. Setelah Dewa Api masuk ke dunia, dia juga mendapatkan gelar lain di benua Douqi. Hah! Jukun menghela napas dalam-dalam. Dia menatap patung batu dewa kuno berukuran 100.000 kaki di depannya. Suara gumaman lembutnya seperti guntur yang meledak di samping telinga kelompok Xiao Yan, menyebabkan mereka langsung terpana. Saat itu, orang-orang memanggilnya Dewa Kuno Toushi. Dewa Kuno Toushi adalah api surgawi yang berada di peringkat pertama dalam peringkat api surgawi. Alun-alun api surgawi sekali lagi menjadi sunyi senyap. Ekspresi setiap orang menjadi sangat menarik. Jelas sekali, mereka terguncang oleh informasi yang sangat sulit dipercaya ini hingga mereka tidak dapat pulih. Jukun juga menyadari keterkejutan di hati setiap orang. Dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat kepalanya dan melihat patung batu besar itu. Ekspresinya agak rumit. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa elit terakhir Doudi di benua Douqi ini bukanlah manusia atau binatang ajaib. Sebaliknya, itu adalah nyala api yang lahir di dunia. Meneguk. Tiba-tiba, seseorang dengan kasar menelan seteguk air liur di alun-alun yang sunyi. Individu yang tersisa juga mulai terbangun satu demi satu. Semuanya saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Saudara Jukun, apakah yang kamu katakan itu benar? Kemantapan Guiyuan juga berkurang karena keterkejutannya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata, kalau dihitung berdasarkan umur, kalian semua bisa dianggap berasal dari generasi cucu saya. Siapa lagi di benua ini selain saya yang mengetahui dengan jelas informasi kuno ini? Jukun tertawa. Semua orang tertawa getir mendengar ini. Jukun tidak perlu berbohong kepada mereka. Oleh karena itu, hati mereka secara bertahap mulai menerima kenyataan yang tidak dapat dipercaya ini setelah keterkejutan awal mereka. Namun, bagaimana hubungannya dengan masalah kenaikan ke kelas Doudi yang telah kamu bicarakan? Guiyuan mengangkat matanya dan mengembalikan topik pembicaraan ke hal yang paling penting. Terlepas dari asal-muasal Dewa Kuno Toushi, hal terpenting yang perlu mereka perhatikan saat ini adalah bagaimana cara bertarung dengan Hun Tiandi. Ada dua hal di dalam rumah Dewa Kuno yang paling berharga. Salah satunya adalah pil embrio tingkat D yang diperoleh Hun Tiandi. Yang kedua adalah, Jukun berhenti sejenak setelah berbicara sampai saat ini. Matanya menatap tajam ke patung batu setinggi 100.000 kaki di depannya.
Dia berbicara dengan jeda di antara setiap kata, esensi di yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Toushi. Esensi di. Hati semua orang bergetar saat mereka bergumam. Itu juga bisa dianggap sebagai warisan dari Dewa Kuno Toushi. Ini adalah hal paling berharga di rumah Dewa Kuno. Dibandingkan dengan ini, pil embrio tingkat di sedikit lebih rendah. Jukun tertawa, jika kita bisa mendapatkan esensi di ini, kita juga akan bisa menghasilkan Doudi. Pada saat itu, lalu bagaimana jika Hun Tiandi berhasil melakukan terobosan ke kelas Doudi dengan mengandalkan pil obat tingkat di? Mata semua orang tiba-tiba berbinar setelah mendengar ini. Memang benar bahwa seseorang akan menemukan jalan keluar setelah mencapai akhir. Awalnya, mereka mengira mereka sudah kehilangan kemampuan untuk melawan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kemungkinan perubahan haluan telah muncul? Di mana esensi D-nya? Bagaimana kita bisa mendapatkan warisan ini? Wajah Guiyuan bersinar karena kegembiraan. Namun, dia merasakan ada yang tidak beres setelah dia berbicara. Dia buru-buru berbicara, "Saudara Jukun, mohon jangan salah paham. Kami tidak akan mengetahui hal ini jika Anda tidak memberitahu kami. Orang yang memiliki kualifikasi terbesar untuk mendapatkan warisan ini pastilah Anda. Tujuan kami hanya untuk melawan klan Hun. Kami tidak ingin merebut apapun." Guiyuan sadar di dalam hatinya bahwa jika Jukun mengatakan yang sebenarnya, esensi dia akan menjadi benda berharga yang tak ternilai harganya dan tidak ada yang bisa menandinginya. Semua orang di dunia ini akan mengubah kekuatan seperti itu. Dia khawatir kata-katanya sebelumnya akan membuat Jukun berpikir bahwa dia juga mengubah esensi di. Kamu tidak perlu berbicara seperti ini. Saya tidak akan sopan memberikan kesempatan kepada Anda jika saya bisa mendapatkan esensi di. Sebaliknya, saya sudah lama memurnikan dan menyerapnya. Jukun tertawa getir saat mengatakan ini. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan warisan Dewa Kuno Toushi adalah dengan cara yang sederhana. Saya telah menghabiskan seluruh upaya saya selama periode waktu ini tetapi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Guiyuan terkejut. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Bolehkah saya tahu di mana esensi di ini?" Jukun berjalan menuju patung batu itu. Dia menepuknya dengan tangannya dan berkata, "Ada di dalam." Namun, tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya. Biarpun kami berdua menyerang dengan kekuatan penuh, kami tidak akan bisa menghancurkan patung batu ini. Kelompok itu mengepung patung itu setelah mendengar ini. Mereka menyentuh patung batu Dewa Kuno. Meski terasa kasar, namun tidak ada perasaan unik darinya. Tidak peduli bagaimana mereka menyentuhnya, itu tampak seperti batu biasa. Bang! Lei Ying di sampingnya menyentuh patung batu itu sebelum tinjunya menghantamnya dengan keras. Suara keras muncul. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya tercengang melihat tubuh Lei Ying terbang mundur ribuan kaki sebelum menjadi stabil. Ini memang agak aneh. Semua orang tidak lagi ragu melihat pemandangan ini. Pukulan Lei Ying bahkan bisa menghancurkan gunung. Namun, tidak menimbulkan kerusakan sedikit pun setelah mendarat di patung batu tersebut. Sebaliknya, dia malah dikirim terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Ini bukanlah kejadian biasa. Patung batu ini dilindungi oleh esensi di, sebuah kejutan melintas di wajah Guiyuan. Mereka sebenarnya tidak dapat menemukan aspek unik dari patung batu ini di Dou Dimension. Iya. Jukun mengangguk. Dia berbicara dengan agak tak berdaya, esensi di tersembunyi di dalam patung batu. Namun, kami tidak dapat memecahkan batu itu dan mendapatkannya. Harus ada metode unik. Guiyuan mengerutkan kening dan berkata, "Mungkin." Jukun menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Lagi pula, esensi di ini bukanlah sesuatu yang bisa diserap begitu saja oleh siapapun. Seseorang mungkin mendapat reaksi balik jika ceroboh. Karena Dewa Kuno Toushi itu adalah api surgawi, kemungkinan besar seseorang yang dekat dengan api surgawi akan mengalami lebih sedikit penolakan. Semua orang terkejut mendengar kata-kata itu. Mata mereka beralih ke arah Xiao Yan yang sedang diam. Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah orang terbaik yang hadir dalam hal keakraban dan kedekatan dengan api surgawi. Xiao Yan memang cocok. Api teratai iblis pemurniannya telah membentuk roh api. Peluang keberhasilannya adalah yang tertinggi. Guiyuan mengangguk dan berkata. Xiao Yan terkejut saat melihat topik pembicaraan tiba-tiba beralih ke arahnya. Dia segera tertawa getir.
Saya pikir mungkin lebih baik membicarakan masalah ini setelah kita mengekstrak esensi dari dalam benda ini. Semua orang tersenyum mendengar ini. Mereka dengan cepat mengerutkan alis saat memikirkan berbagai metode yang mungkin. Namun, tidak satu pun dari mereka memiliki solusi yang baik setelah berpikir sejenak. Pertama-tama seseorang harus memecahkan patung batu tersebut untuk mendapatkan esensi di. Namun patung batu tersebut dilindungi oleh hakikat. Bahkan Guiyuan dan Jukun tidak berdaya melawannya. Dengan cara ini, itu telah membentuk simpul mati yang tidak dapat dibatalkan. Xiao Yan juga mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Namun, dia tidak berhasil kemana-mana. Dia berencana untuk menyerah ketika bibit api berwarna merah muda bergoyang di bahunya. Yi kecil melintas dan muncul. Penampilan Yi kecil kali ini sedikit berbeda. Wajah kecilnya memiliki ekspresi yang berubah dengan cepat saat menatap patung batu itu. Emosi itu menyebabkannya tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Xiao Yan sedikit terkejut saat dia melihat Yi kecil yang seperti ini. Setelah mengetahui identitas Dewa Kuno Toushi, Xiao Yan juga memahami bahwa kemungkinan besar Dewa Kuno Toushi saat itu pernah menelan api teratai iblis yang memurnikan. Oleh karena itu, kemungkinan besar terdapat dendam yang cukup besar di antara keduanya. Saya bisa membuka patung batu itu, suara lembut Yi kecil tiba-tiba berkata. Itu langsung menarik semua mata yang hadir. Jukun dan Guiyuan segera muncul di samping Xiao Yan. Mata mereka menatap Yi kecil dengan penuh perhatian. Yi kecil, kamu baik-baik saja? Xiao Yan bertanya dengan cemas. Yi kecil saat ini sepertinya mengingat beberapa kenangan yang sangat jauh. Ya. Yi kecil mengangguk. Wajah kecilnya yang lembek sekali lagi menampakkan senyuman yang mirip dengan masa lalu. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat ini. Dia berkata, kalau begitu, silakan mencobanya. Tidak perlu memaksakan diri jika tidak bisa melakukannya. Yi kecil mengangguk lagi. Ia menatap patung batu itu dan tubuh kecilnya tiba-tiba naik ke langit. Akhirnya, patung itu digantung di tengah patung batu sementara semua orang menyaksikannya. Api teratai iblis pemurnian yang kuat tiba-tiba menyebar dengan cepat dari dalam tubuh Yi kecil saat ia naik ke udara. Akhirnya berubah menjadi pilar cahaya api yang melesat ke arah jantung patung batu. Hum. Setelah cahaya ini ditembakkan, patung batu setinggi 100.000 kaki itu tiba-tiba mengeluarkan gelombang riak aneh, yang menyebar secara melingkar. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi gembira setelah melihat patung batu, yang tetap tidak tersentuh apapun yang mereka lakukan, menunjukkan perubahan seperti itu. Hum. Patung batu itu bergetar dengan frekuensi yang semakin meningkat. Pada akhirnya, terdengar suara berderit dari pergerakan patung batu tersebut. Sebuah lubang perlahan retak dan terbentuk di dada patung batu itu. Tiba-tiba cahaya hangat menyebar di dalam lubang. Cahaya ini tampak seperti sifon saat menutupi tubuh semua orang yang hadir. Bang. Setelah cahaya hangat menempel di tubuh mereka, Lei Ying, Yan Jin dan yang lainnya tiba-tiba menjadi pucat. Kaki mereka langsung berlutut. Pemandangan itu seolah-olah lapisan cahaya tipis yang lembut mengandung tekanan yang sangat besar. Tubuh Guiyuan dan Jukun di samping kelompok Lei Ying juga sedikit membungkuk. Tulang mereka mengeluarkan suara retak saat ini. Kedua wajah mereka memerah. Bum. Daya tahan seperti ini tidak bertahan lama sebelum keduanya akhirnya kelelahan. Sebuah ledakan terdengar dan kedua kaki mereka mendarat di tanah. Hanya Xiao Yan, yang tubuhnya ditutupi dengan beberapa api surgawi yang berbeda, yang melihat ke arah semua orang, yang menjadi lebih kecil, dengan ekspresi bingung. Jelas, dia tidak mengerti mengapa dia tidak merasakan tekanan mengerikan seperti itu. Ini Dewa Kuno Toushi. Wajah Jukun memerah. Dia mengatupkan giginya. Namun, tubuhnya seperti tertekan oleh gunung, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Guiyuan tertawa getir. Dia berjuang tanpa daya sebelum bersantai. Ditindas oleh elit Doudi tidak dianggap memalukan. Cahaya tipis menyapu alun-alun. Setelah itu, ia mulai perlahan mundur dari Guiyuan dan yang lainnya. Itu berubah menjadi sinar cahaya yang menyelimuti Xiao Yan, yang tetap berdiri. Guiyuan dan yang lainnya berdiri setelah sinar cahaya menghilang dari tubuh mereka. Mereka semua terkejut melihat pemandangan ini. Orang yang beruntung, kamu memang yang paling cocok, ekspresi Jukun sedikit rumit. Saat itu, dia rakus terhadap esensi di.
Hal ini mengakibatkan dia terjebak selama ribuan tahun. Tidak disangka benda ini akhirnya memilih Xiao Yan. Xiao Yan, sepertinya kami hanya bisa mengandalkanmu. Xiao Yan melihat pilar cahaya yang menutupi dirinya. Wajahnya ditutupi dengan ekspresi bingung. Karena beberapa alasan yang tidak diketahui, dia samar-samar bisa merasakan bahwa Douqi di dalam tubuhnya mulai berfluktuasi dengan cara yang aneh. Perasaan itu seolah-olah bertemu dengan sesuatu yang berasal dari asal yang sama. Itu adalah api surgawi Douqi. Xiao Yan merenung sejenak sebelum matanya berkedip. Dia tiba-tiba mendapat pemahaman. Douqi di dalam tubuhnya ditempa dengan menelan banyak api surgawi menggunakan mantra api. Karakteristik seperti ini mirip dengan dewa kuno Toushi. Bagaimanapun, yang terakhir adalah api surgawi. Bukan hal yang sulit dipercaya jika perasaan seperti ini terjadi. Xiao Yan, sepertinya warisan dewa kuno telah memilihmu. Gu Yuan melihat ke pilar cahaya yang menutupi Xiao Yan dan matanya tanpa sadar merasakan rasa kehilangan. Bahkan dia tidak mampu menjaga ketenangannya di depan warisan dewa kuno. Lagi pula, dia juga telah mengejar level itu selama ribuan tahun. Namun, Gu Yuan mengerti bahwa dia tidak dapat melakukan apapun secara paksa. Warisan dewa kuno akan memilih pewarisnya sendiri. Semuanya jelas telah tersingkir selama seleksi oleh cahaya tadi. Terlebih lagi, Xiao Yan bisa dianggap sebagai menantunya. Tidak sulit bagi Gu Yuan untuk menerimanya menjadi Dou di elit. Semua orang mengungkapkan ekspresi iri setelah mendengar ini. Mereka mulai menangkupkan tangan dan memberi selamat pada Xiao Yan. Meskipun nada suara mereka cukup iri, ada lebih banyak kegembiraan dalam diri mereka. Terlepas dari siapa yang dipilih oleh warisan dewa kuno, mereka setidaknya memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Hun Tiandi. Kata keberuntungan benar-benar membuat orang terdiam. Jukun menghela nafas. Dia segera berkata, karena warisan dewa kuno telah memilihmu, kamu harus menerimanya saja. Selama Anda bisa maju ke kelas Dou di sebelum Hun Tiandi, bencana ini secara alami akan teratasi. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk pelan. Dia sangat menyadari situasi saat ini. Setelah Hun Tiandi berhasil menyelesaikan langkah terakhir pil embrio tingkat D, aliansi tersebut pasti akan mengalami bentuk balas dendam yang paling kejam. Mengingat karakter klan Hun, mereka tidak akan merasakan belas kasihan bahkan jika mereka membantai seluruh klan. Semuanya yakinlah bahwa aku, Xiao Yan, pasti akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya ke arah semua orang dan berbicara dengan suara yang dalam. Haha, untuk klan Hun dan Hun Tiandi, kami akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka. Mudah-mudahan, kami dapat bertahan sampai Anda keluar dari retret Anda. Yan Jin tertawa. Saya ingin menyimpan alun-alun ini di makam surgawi. Saya mungkin bisa mendapatkan lebih banyak waktu di tempat itu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menyapukan pandangan ke sekelilingnya dan berkata, makam surgawi ya, ini ide yang bagus. Aliran waktu di tempat itu lebih lambat dibandingkan dengan dunia luar. Dengan cara ini, Anda akan mendapatkan waktu ekstra. Gu Yuan mengangguk. Jangan buang waktu lagi. Saya akan bertindak sekarang. Xiao Yan bekerja dengan kecepatan kilat. Setelah memutuskan sebuah rencana, dia melambaikan lengan bajunya. Retakan spasial yang sangat besar muncul di langit. Setelah itu, ia menyebar dan melahap patung persegi dan batu ke dalamnya. Paman Gu, jika aliansi itu dikalahkan dan tidak mampu bertarung, tolong hancurkan potongan batu giok ini. Saya akan segera keluar dari retret saya. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Sepotong batu giok spiritual terbang menuju Gu Yuan. Gu Yuan mengangguk setelah menerima potongan batu giok spiritual. Bukan tidak mungkin peristiwa seperti itu bisa terjadi. Aku akan memberitahu Sun Er dan yang lainnya tentang masalah ini. Gu Yuan menyimpan potongan batu giok itu. Matanya menatap Xiao Yan sambil berkata dengan lembut, semuanya terserah padamu. Ekspresi Lei Ying dan yang lainnya terlihat tegas. Mereka menangkupkan tangan mereka dengan sungguh-sungguh saat menghadapi Xiao Yan. Jika Xiao Yan berhasil, situasinya akan berbalik. Jika dia gagal, semua orang di sini kemungkinan besar tidak akan bisa lolos dari kehancuran. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam saat dia melihat banyak wajah tegas. Dia memang seseorang dengan kehidupan yang sulit. Dia baru saja menyelamatkan ayahnya, hanya untuk berakhir dengan beban berat seperti gunung di pundaknya. Namun, dia tidak boleh gagal kali ini.
Xiao Yan diam-diam menangkupkan kedua tangannya ke arah semua orang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kuali cahaya yang sangat besar di langit jauh. Di tengah kuali cahaya ada lautan darah yang menyebar. Tampaknya ada sesosok manusia yang duduk samar-samar di tempat itu. Hun Tiandi, selanjutnya, mari kita lihat siapa yang pertama mencapai tahap itu. Mata Xiao Yan terpaku pada lautan darah. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan ke celah spasial yang perlahan menutup. Setelah itu, sosok dan retakannya menghilang. Gu Yuan dan yang lainnya melihat sosok Xiao Yan yang menghilang. Tangannya tanpa sadar terkepal. Periode waktu berikutnya akan menguji kemampuan mereka. Mudah-mudahan, kita bisa bertahan sampai Xiao Yan keluar dari retretnya. Gu Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia dengan cepat mendarat di aula besar. Semua orang segera mengikuti. Selanjutnya, banyak perintah dikeluarkan dengan tertib. Pasukan aliansi yang sangat besar sedang dimobilisasi pada saat ini. Lautan darah tersebar di langit yang jauh. Aroma darah yang kaya memenuhi daratan. Energi yang sangat melimpah memenuhi lautan darah. Di tengah lautan darah ada teratai darah yang mengambang. Sesosok tubuh dengan rambut berserakan duduk di atasnya. Energi tak berujung yang besar dan dahsyat terus berkumpul dari lautan darah dan sekitarnya. Akhirnya, mereka melonjak ke angka itu. Sosok manusia itu tampak seperti jurang maut di hadapan energi yang tak ada habisnya. Hal ini memungkinkan energi yang sangat besar dan kuat, yang bahkan dapat mengisi Do Sheng elit hingga meledak, mengalir deras ke dalamnya tanpa menunjukkan sedikit pun tanda penuh. Hah! Sosok manusia dengan kedua mata tertutup rapat pada teratai darah, tiba-tiba membuka matanya setelah mendeteksi sesuatu. Mata itu tampak berlumuran darah, menyebabkan seseorang gemetar meski tidak merasa kedinginan. Riak ini. Hun Tiandi sedikit mengernyit. Dia bisa mendeteksi sedikit ketakutan beberapa saat sebelumnya. Namun, perasaan itu sudah hilang ketika dia hendak mengamatinya dengan cermat. Apakah aku salah? Hun Tiandi bergumam pada dirinya sendiri. Formasi besar telah menyelimuti seluruh Central Plains. Meskipun dia telah melakukan penggabungan awal dalam pil embrio tingkat D, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar. Jika bukan karena formasi tersebut dipertahankan oleh fondasi kuat klan Hun, kemungkinan besar formasi tersebut sudah retak. Dia tidak dapat membagi perhatiannya dan mengamati perubahan kecil di dataran tengah karena dia perlu tetap fokus. Hun Tiandi bergumam pelan pada dirinya sendiri. Fluktuasi tiba-tiba muncul di belakangnya dan sosok api hitam muncul. Itu adalah api pelahap nihiliti. Bagaimana kabar klannya? Hun Tiandi tidak berbalik saat dia bertanya dengan suara lemah. Lebih dari 1 juta warga keturunan telah dibuang ke kolam darah. Namun, itu masih belum cukup untuk mempertahankan formasi. Api pelahap nihiliti melihat ke belakang. Sebuah kilatan muncul di matanya. Awalnya, dia dan Hun Tiandi memiliki status yang sama. Namun, setelah Hun Tiandi mendapatkan pil embrio tingkat D, hubungan ini menjadi tidak seimbang. Meski begitu, dia tidak punya solusi apapun untuk mengatasi hal ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus bertahan. Lemparkan semua keturunan warga yang kami tangkap dari klan Ling, Si dan Yao ke dalam kolam darah. Jika masih kurang, buang warga keturunan klan kita ke dalam genangan darah. Saya membutuhkan energi yang cukup untuk menyelesaikan langkah terakhir dalam menyelesaikan pil ini. Hun Tiandi berbicara dengan acuh tak acuh. Bahkan warga keturunan klan kita harus dibuang ke kolam darah. Api pelahap nihiliti terkejut ketika dia berkata. Itu akan menimbulkan keberatan dari banyak sesepuh dan penatua. Anda harus memahami bagaimana menghadapi mereka yang menolak. Hun Tiandi tertawa kecil. Teratai darah diputar. Segera, mata yang berlumuran darah itu memandang ke arah api pelahap nihiliti dan dengan lembut berkata, kamu harus mengerti bahwa aku akan membayar berapapun harganya agar berhasil melangkah ke level itu. Ingat, berapapun harganya. Klan Hun pasti akan hancur jika aku gagal. Pada saat itu, bahkan kamu akan kesulitan untuk melarikan diri. Api hitam menari-nari di mata api pelahap nihiliti. Akhirnya, dia mengangguk. Tenang, begitu saya bisa naik ke level itu, saya juga akan memikirkan semua cara bagi Anda untuk melakukan terobosan. Hun Tiandi tertawa. Namun, kamu juga harus melakukan tugasmu sebelum itu dengan baik. Dipahami.
Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Api pelahap nihiliti mengangguk. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia menghilang dari lautan darah. Hun Tiandi tersenyum puas saat dia melihat ke tempat di mana api pelahap nihiliti telah menghilang. Ekspresi aneh yang samar melintas di matanya. Klan Hun mampu bertahan hingga saat ini karena api pelahap nihiliti. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi seluruh klan Hun. Di hati banyak tetua, mereka bahkan menganggap api pelahap nihiliti sebagai orang paling penting daripada Hun Tian di dalam klan Hun. Lagi pula, selama dia ada, klan Hun tidak akan menurun karena masalah garis keturunan. Dari sudut pandang tertentu, bahkan Hun Tiandi mungkin tidak sepenting api pelahap nihiliti di hati beberapa anggota klan. Situasi ini secara alami terdeteksi oleh Hun Tiandi. Namun, dia belum pernah berbicara apapun mengenai hal ini. Ini karena dia mengerti bahwa klan Hun lama memang perlu mengandalkan api pelahap nihiliti. Namun, ketergantungan seperti ini akan hilang mulai sekarang dan seterusnya. Pada saat itu, api pelahap nihiliti tidak lagi berguna. Jika aku menjadi Doudi, aku perlu menyempurnakan api kehidupan yang baik. Hun Tiandi tertawa pelan. Mata yang dipenuhi darah itu tampak sangat gelap dan dingin. Segera, teratai darah diputar. Kedua matanya perlahan tertutup saat dia terus menyerap energi besar dan kuat yang diambil secara paksa dari dataran tengah. Cahaya hitam yang sangat redup diam-diam melintas melewati lautan darah saat Hun Tiandi berbalik. Bibit api hitam kecil diam-diam padam dari lautan darah. Adegan ini hanya berlangsung sesaat. Selain itu, ia tersembunyi oleh energi lautan darah yang sangat besar dan kuat. Bahkan Hun Tiandi tidak mampu mendeteksinya. Api pelahap nihiliti, yang telah keluar dari alam Hun, memandangi genangan darah berukuran ratusan ribu kaki di bawahnya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Ada aliran orang yang terus-menerus dilemparkan ke dalamnya dari sekitar genangan darah. Pekikan menyedihkan tersebar di langit. Api pelahap nihiliti menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Api hitam di jarinya tiba-tiba menyala. Segera, tubuhnya sedikit menegang. Kedua tangannya perlahan mengepal. Ekspresi sangat dingin melintas di matanya. Makam surgawi. Sebuah kotak besar melayang di langit sementara patung batu setinggi 100.000 kaki berdiri di atasnya. Tekanan samar menyelimuti seluruh makam surgawi, menyebabkan banyak tubuh spiritual di dalamnya merasakan kengerian yang berasal dari dalam jiwa mereka. Xiao Yan berdiri di alun-alun. Matanya menatap patung batu dewa kuno yang sangat besar di depannya. Dia menghirup udara dalam-dalam sebelum membungkuk hormat ke arah patung batu itu. Setelah itu, tubuhnya perlahan terangkat ke udara. Akhirnya, dia berhenti di depan lubang di dada patung batu itu. Permukaan lubang dipenuhi riak air seperti kilau samar. Cahaya ini mungkin tampak lemah tapi Xiao Yan tidak berani meremehkannya. Ini karena cahaya yang tampaknya lemah ini dengan mudah membuat para ahli seperti Guiyuan dan Jukun berlutut sebelumnya. Yi kecil juga muncul di bahu Xiao Yan saat ini. Api teratai iblis yang memurnikan melonjak dan melilit tubuhnya. Keberhasilan atau kekalahan akan ditentukan oleh ini, gumam Xiao Yan. Ekspresi tekad muncul di wajahnya saat dia melangkah maju dan langsung melangkah ke dalam lubang batu. Berdengung. Xiao Yan menembus cahaya lemah. Dia bisa dengan jelas merasakan semacam pemeriksaan yang menyapu permukaan tubuhnya. Segala sesuatu di dalam tubuhnya, termasuk bahkan jiwanya, tidak dapat lepas dari pemeriksaan ini. Perasaan ini seolah-olah semua rahasianya telah terungkap saat ini. Meskipun Xiao Yan sedang dipindai dengan hati-hati, untungnya cahayanya tidak menunjukkan penolakan apapun terhadap Xiao Yan. Tiba-tiba, mata Xiao Yan menjadi silau. Perasaan pusing muncul dari dalam pikirannya. Kebingungan ini berlangsung sesaat. Setelah Xiao Yan akhirnya pulih, dia tiba-tiba menemukan bahwa lingkungan sekitarnya telah mengalami perubahan drastis. Api cemerlang memenuhi matanya. Tidak diragukan lagi, ini adalah lautan api. Terlebih lagi, lautan api sangat berwarna-warni. Itu sangat terang sehingga membuat orang takjub. Laut api surgawi. Xiao Yan menurunkan tubuhnya. Tangannya dengan lembut meraih api ungu yang muncul. Perasaan familiar muncul di hatinya saat dia tanpa sadar bergumam, 3.000 api membakar. Xiao Yan membuka langkahnya dan berjalan ke lautan api ini, tempat banyak api surgawi berkumpul. Saat dia berjalan, nyala api mulai berkumpul di sekelilingnya. Sikap mereka seolah-olah mereka sangat dekat dengannya.
Sepertinya konstitusimu sangat disambut oleh api surgawi. Xiao Yan perlahan berjalan ketika sebuah suara tua, yang berisi tawa tiba-tiba bergema di atas lautan api ini. Suara tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan sedikit terkejut. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat lautan api di jarak yang cukup dekat. Api berkumpul di tempat itu. Itu berubah menjadi kuncup api besar yang perlahan mekar. Sosok tua berjubah berwarna gelap muncul di mata Xiao Yan. Sosok tua itu mengenakan jubah berwarna gelap. Ekspresinya tidak menunjukkan keunikan apapun. Jika seseorang mengabaikan rambut cerahnya yang berwarna-warni, dia akan tampak sedikit berbeda dari para tetua biasa. Saat ini, lelaki tua itu sedang duduk di dalam kuncup bunga. Wajah tuanya menunjukkan senyuman yang tidak diketahui saat dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan sudah melihat sosok ini berkali-kali. Namun, orang-orang yang dia temui hanyalah sosok ilusi atau palsu. Namun kali ini, Xiao Yan mengerti di dalam hatinya bahwa ini adalah Dewa Kuno Toushi yang sebenarnya. Mungkin ini hanya bayangan sisa atau pecahan jiwa, tapi apapun kasusnya, orang ini adalah elit terakhir Doudi yang legendaris di benua Douki. Xiao Yan Junior ini menyapa Dewa Kuno. Xiao Yan menekan keterkejutan di dalam hatinya. Dia dengan hormat memberi lelaki tua yang duduk di kuncup bunga itu busur seseorang dari generasi muda. Sepertinya rumah besar yang kutinggalkan telah dibuka. Dewa Kuno tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan lautan api di depannya naik membentuk kuncup bunga api. Duduk. Xiao Yan tidak melakukan tindakan apapun setelah mendengar ini. Tubuhnya bersinar dan dia duduk di kuncup bunga api itu. Xiao Yan merasakan emosi melonjak di hatinya sekarang karena dia mengamati orang legendaris ini dari jarak yang begitu dekat. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa rambut panjang cemerlang Dewa Kuno Toushi sebenarnya memiliki bibit api samar yang muncul darinya. Segera, dia mencapai pemahaman. Jukun telah menyebutkan bahwa Dewa Kuno Toushi adalah api surgawi. Dia baru berevolusi setelah melahap 21 jenis api surgawi lainnya di peringkat api surgawi. Selanjutnya, dia berlatih dalam jangka waktu yang sangat lama sebelum mencapai kelas Doudi. Setelah Xiao Yan melihat sekilas jumlah warna pada rambut panjang itu, dia menemukan bahwa secara kebetulan ada 21 warna. Apakah ada Doudi baru yang muncul di benua Douki saat ini? Dewa Kuno Toushi memandang Xiao Yan sambil bertanya sambil tersenyum. Elder adalah elit Doudi terakhir di benua Douki sampai sekarang. Tidak ada elit Doudi yang muncul setelahmu. Xiao Yan ragu sejenak sebelum menjawab. Seperti yang diharapkan, Dewa Kuno Toushi tidak terlalu terkejut dengan jawaban ini. Sebaliknya, dia mengangguk dengan lembut. Apakah tetua mengetahui alasannya? Saya pernah mendengar nenek moyang saya berkata bahwa benua Douki saat ini tampaknya memiliki energi misterius yang hilang dibandingkan dengan zaman kuno. Xiao Yan tidak bisa menahan rasa penasarannya saat dia bertanya. Haha, nenek moyangmu cukup mampu. Dia sebenarnya dapat menemukan ini. Dewa Kuno Toushi sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia tertawa, memang benar demikian. Seiring berjalannya waktu, benua Douki saat ini mulai kekurangan sesuatu. Ini adalah faktor penting dalam maju ke kelas Doudi. Kalau tidak peduli seberapa luar biasa bakat seseorang, dia hanya bisa berhenti di depan langit. Apa yang hilang? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Origin. Dewa Kuno Toushi dengan lembut mengucapkan kata yang tampaknya dalam dan tak terduga. Origin? Pada zaman kuno, beberapa ahli menyebut benda ini sebagai Origin Ki. Ini adalah energi misterius yang terbentuk bersama dunia. Hanya setelah menyerap Origin Ki seseorang akan berhasil menembus penghalang kelas Doudi. Dewa Kuno Toushi mengangguk sedikit dan menjawab. Setiap pesawat pasti memiliki Origin Ki yang terbentuk saat diciptakan. Namun, Origin Ki tidak dapat dibuat lagi. Dengan kata lain, setiap Origin Ki yang habis akan menyebabkannya berkurang di dunia ini. Elit Doudi adalah eksistensi yang melampaui dunia ini. Kelahiran setiap Doudi akan menghabiskan cukup banyak Origin Ki. Menghadapi pengeluaran tanpa pengisian kembali ini, pada akhirnya akan mencapai titik di mana tidak ada yang tersisa. Inilah alasan mengapa benua Douki tidak lagi memproduksi Doudi. Ini karena benua Douki saat ini tidak lagi memiliki Origin Ki? Xiao Yan tertawa getir. Hal ini memang terjadi pada para pendahulu yang menikmati dan penderitaan pada keturunannya.
Yang disebut origin Ki telah habis sepenuhnya oleh orang-orang kuno. Hal ini mengakibatkan beberapa permasalahan yang harus ditanggung oleh generasi berikutnya. Seseorang telah mendapatkan pil embrio tingkat D yang ditinggalkan oleh tetua. Saat ini, orang tersebut sedang melakukan pembantaian dan secara paksa mengekstraksi energi untuk menyelesaikan pil embrio tingkat D itu. Xiao Yan tertawa getir sebelum kembali fokus pada topik utama. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, hal yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana cara maju ke kelas Dou Di dan menghentikan Hun Tiandi. Pil embrio D mengandung jejak origin Ki. Jika orang itu benar-benar mampu menyelesaikan langkah terakhir, bukan tidak mungkin dia bisa maju ke kelas Dou Di. Dewa kuno Toushi tertawa. Dia segera menatap Xiao Yan dan berkata, "Saya mengetahui motif Anda datang ke sini." Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Saya harap orang lain akan membantu saya. Ini bisa dianggap sebagai bencana besar di benua Douki. Saya tidak terlalu tertarik apakah ada musibah atau tidak. Anda mungkin harus mengetahui identitas saya." Dewa kuno Toushi tertawa. "Namun, karena kamu bisa datang ke tempat ini, tentu saja kamu adalah orang yang paling cocok untuk mewarisi warisanku. Jika kamu bisa." "Tetua, terima kasih atas bantuanmu." Xiao Yan bersukacita. "Haha." Toushi Dewa kuno tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia tiba-tiba memberi isyarat pada Xiao Yan. Sekelompok api merah muda segera muncul dari dalam tubuh yang terakhir. Akhirnya, ia berubah menjadi bayi api seperti yang muncul di tangan pembuatnya. Itu adalah Yi kecil. Api teratai iblis. "Sudah lama sekali kita tidak bertemu." Dewa kuno Toushi memandang Yi kecil di tangannya. Dia tertawa pelan dan berkata. Wajah kecil Yi kecil mengandung rasa dingin dan kebencian saat ia menatap Dewa kuno Toushi. Namun, ia tidak mengatakan apapun. Ada ekspresi hilang muncul di wajah kecilnya. Dari kelihatannya, ia tampaknya tidak dapat mengingat dengan jelas masa lalu. Satu-satunya hal yang diketahuinya adalah perasaannya terhadap orang di dalam hatinya ini adalah campuran rasa takut dan emosi yang rumit. "Sepertinya kamu masih sangat membenciku." Dewa kuno Toushi tidak peduli dengan emosi di mata Yi kecil. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan berkata, "Ada perasaan yang aku kenal di tubuhmu. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya berlatih metode Ki misterius yang dapat melahap api surgawi, kan?" Xiao Yan kaget. Segera, dia mengerti bahwa tidak mungkin menyimpan rahasia apapun di depan mata orang ini. Selanjutnya, dia mengangguk pelan. "Metode Ki itu tidak buruk. Saat itu, saya hanya berhasil mencapai kesuksesan masa depan saya karena itu." Dewa kuno Toushi tertawa. "Elder sebenarnya adalah pencipta mantra api?" Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Tidak disangka metode Ki misterius sebenarnya diciptakan oleh Dewa kuno Toushi. Namun, hal ini memang masuk akal. Hanya orang seperti itu yang bisa menciptakan metode Ki misterius ini. "Haha, tebakanmu salah. Mantra api yang Anda bicarakan tidak diciptakan oleh saya. Ketika jiwa dan kecerdasan saya terbentuk saat itu, saya secara kebetulan menemukan metode Ki ini dalam keadaan saya yang hilang. Hal ini mengakibatkan saya mengalami beberapa perubahan. Kalau dipikir-pikir, metode Ki ini sangat membantu saya. Saya juga cukup penasaran dengan penciptanya. Namun, saya belum pernah bertemu dengannya." Dewa kuno Toushi tertawa. "Sungguh sulit ketika memikirkan nasib seseorang. Mungkin kami berdua hampir tidak dianggap berasal dari sekte yang sama." Xiao Yan melebarkan mulutnya. Hatinya sangat terguncang. Tidak disangka bahwa mantra api ternyata mempunyai hubungan seperti itu dengan Dewa kuno Toushi. Namun, dia tidak menyadari orang luar biasa seperti apa yang menciptakan metode Ki yang luar biasa ini. "Haha, sudah bertahun-tahun aku tidak berbicara dengan seseorang. Saya telah mengatakan banyak hal yang tidak perlu hari ini." Dewa kuno Toushi menjentikan jarinya dengan lembut. Lautan api cemerlang yang tak berujung tiba-tiba bergetar. Akhirnya, seekor naga api melonjak dan diaglomerasi menjadi teratai cemerlang seukuran kepalan tangan. Banyak bibit api muncul di permukaan teratai. "Warisanku ada di tempat ini. Apakah kamu bisa mencapai kelas Dou Di tergantung pada nasibmu sendiri."